berprestasi saat ini. Nah, tantangannya apa? Bagaimana koperasi ini bisa menjawab kebutuhan generasi milenial dan Gen Z untuk koperasi ini biar tetap relevan sampai saat ini. Baik, kita sambut narasumber kita kali ini, Bapak Mardiono, AMK SKM. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan gelar. Sebagai Ketua KPRI Prima Husada serta sebagai pimpinan Harian Dekopinda Kota Kediri. Tepuk tangan yang meriah kita undang ke depan ke atas panggung. Silakan Bapak Mardiono, AMK SKM untuk menemani saya di sini. Monggo Bapak. Tepuk tangannya mana dong? Ya. Monggo Bapak duduk di sini. Ya, selamat siang Bapak. Bapak Mardiono. Bapak Mardiono, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Untuk teman-teman semua siap ya dengerin materi, dengerin edukasi tentang koperasi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Mardiono. Jadi silakan untuk teman-teman semua menyiapkan pertanyaan karena di sesi akhir nanti kita akan membuka Q&A. Jadi siapkan pertanyaan terbaik kalian. Ya, siapin pertanyaan terbaik kalian. Silakan kepada Bapak Mardiono MKSKM untuk memberikan materi ke teman-teman. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Waktunya estimasi mungkin 20 menit atau 15 menit. Waktunya apa? 20 menit nanti di Jakarta. Ya bisa sama santai ya. Itu jangan tahu semua tentang koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah artinya memuji syukur kepada Allah bahwa sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti agenda ini sampai dengan suruh ya, sampai baru maghrib. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah sehingga kuat sampai dengan besok. Besok ini maksudnya besok itu ya. Terus adik-adik peserta campur ini seperti disampaikan oleh moderator bahwa sekarang ini saatnya saya memberikan tentang perkoperasian ya. Perkoperasian. Oh, kita mau soal tampil ya. Wong gede lho kuwi nek diwaca cedhek tambah raketo. Enake kok ada seperti ini. Tentang jati diri koperasi, koperasi jati diri koperasi. Jati diri koperasi ini belum perkenalan ya. Kenalan saja. Itu sudah ada ya, Mardiono. AMK itu Alimatia Keperawatan. Alimatia Keperawatan. Terus sarjana kesehatan masyarakat. Negone Stikes Surya Mitra, siapa yang dari situ ada enggak ya? Yang dari Surya Mitra. Sumihu dulu sekarang Ika, apa jadi? Ika Batangan anak. Yang sini loh yang Kertogan Strada. Nah, itu Madiun 1,5 terus kita baru gitu ya. 68, sesuai banget itu. Sudah di UFO berat ya. Setelah KPRI Prima Husada ini anggotanya semua jajaran kesehatan dari Rumah Sakit Gambira, dari Rumah Sakit Kiri Suci, dari Puskesmas Kota Kediri,
dari Dinas Kesehatan Kota Kediri sama Polkesma. Ini Polkesma tidak ada juga ya. Ini yang anggotanya. Dan ketua KPRI mau saja itu dari anggotanya ada 852. Ya, 852. Kemudian pimpinan harian juga pindah Kota Kediri juga. Naiknya dipakai ya. Tapi cukup bermasalah operasi itu aja. Di Muhammadiyah juga ketua majelis berbeda yang masalah. Nah, jati diri koperasi ini cermin dari sebuah ideologi koperasi yang intinya apa? Adalah pengertian koperasi itu apa sih? Koperasi itu apa? Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ya, terus kemudian prinsip dasar dari koperasi itu apa saja. Jadi intinya. Nah, ini dari mulai dan untuk anggota. Koperasi ini di semua moda dan sebagainya dari anggota. Terus kemudian dikelola oleh anggota itu koperasi itu juga. Kemudian untuk siapa? Untuk anggota juga. Ya, ini koperasi, sebuah koperasi. Mesti ada rapat, namanya rapat anggota rencana kerja RARK yang di dalamnya membahas rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja. Itu sebuah koperasi ada namanya RARK, rapat anggota rencana kerja. Rencana kerja ini membahas tentang rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan. Coro pemerintah RAPBN menjadi APBN seperti itu. Ya. Next. Pengertian definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi kumpulan orang per orang. Kalau syaratnya menjadi sebuah koperasi itu cukup 20 orang. Minimal 20 orang sudah bisa mendirikan koperasi. Ya, nanti misalnya ada semuanya nanti ada setelah ini ada grup ya. Nanti grup yang bicara tentang koperasi blok. Nah, tahun 2025 harapannya ketua Dikomida nanti ada koperasi miliknya. Yang intinya menjadikan semuanya nanti dari masing-masing di Kota Kediri. Umpamanya iso Pak istimewa itu. Jadi orang per orang ya, atau badan yang berbadan hukum nanti kalau sudah disahkan oleh badan hukum itu nanti bisa menjadi anggota Dikomida. Kalau yang ada di RT adalah arisan terus kemudian dijadikan koperasi. Nah, itu belum secara nilai dan prinsipnya belum berjati diri koperasi. Tetapi itu adalah sekumpulan yang melakukan simpan pinjam gitu aja. Kalau koperasi banyak sekali, ya, banyak sekali tipe ya, bentuk koperasi. Nah, sekarang nilai-nilai fundamental koperasi, nilai-nilai koperasi itu apa saja? Yang pertama adalah menolong dirinya sendiri, menolong dirinya sendiri. Maksudnya sendiri di sini adalah sekumpulan itu tadi. Ya, ayo gotong royong dengan asas kekeluargaan kita menabung, ya, kita menabung, ya, menyimpan, ya, kita menyimpan. Terus kemudian setelah menyimpan, nanti setelah 6 bulan, biasanya setelah 6 bulan itu uangnya kan sudah kumpul dari simpanan itu tadi, dan simpanannya sama besarnya itu sama. Anggota, misalnya A 25 ribuan atau A 50 ribu, anggotanya berapa? Anggotanya misalnya 100, nah 50 ribu kali 100 berarti 5 juta. Itu dalam 1 bulan. Nanti kalau sudah 6 bulan berarti 6 kali 3 juta ya, 18 juta. Itu mulai dipinjamkan. Karena apa? Berkembangnya sebuah koperasi itu adalah 3M. Lancarnya 3M. Lancar menyimpan pertama. Lancar menyimpan, penyimpanan itu lancar. Ya. Kemudian yang kedua adalah lancar meminjam.
gak nyimpen toh. Kalau menjadi sebuah anggota koperasi tetapi dia hanya nyimpen toh, saya tak nyimpen toh ya, gak usah nilai karena nggak butuh ya, itu tidak mengembangkan koperasi itu sendiri. Karena di dalam koperasi nanti ada namanya jasa, ya, jasa pinjaman itu misalnya koperasi menentukan nanti bersama-sama ditentukan oleh anggota, rapat anggota rencana kerja itu ditentukan piro enake jasanya berapa pinjamannya. Misalnya 1% flat atau menurun. Kalau 1% flat misalnya pinjamnya 1 juta, pinjam 1 juta dikali berapa? 10 kali kembalinya. Nah, tenornya 10 kali, berarti angsurannya 100 setiap bulan. Setiap bulan 100, bunganya berapa? 1%. Berarti 1% itu berapa? 10. Ya, jadi bayarnya 110.000 setiap bulan sampai dengan 10 kali. Ya, jadi balik koperasi menjadi keuntungannya adalah 100.000 dalam 10 bulan. Nah, 100.000 itu digunakan untuk apa sih? Untuk koperasi, untuk operasional, untuk pembelian buku, sepeda, apa catatan yang lain seperti itu. Setelah operasional sudah didapat misalnya dalam 1 bulan entah 20.000 masih bisa 80.000 nanti diapakan uang itu dialokasikan kepada ada undang-undangnya ada di koperasi ada untuk cadangan 30%. Untuk jasa pinjaman, jasa simpanan, kemudian dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, seperti itu ada ukurannya. Setelah itu nanti dikembalikan lagi kepada itu seproporsional sesuai dengan dan kemudian tanggung jawab sendiri. Kenapa? Karena itu kita milik kita bersama. Koperasi itu miliknya anggota. Kekuasaan tertinggi adalah anggota. Sehingga dengan demikian apabila ada rapat-rapat rencana kerja semuanya berhak mengusulkan ya, usulan-usulan disampaikan pada rapat rencana kerja. Kemudian pada saat tahun berikutnya rencana kerja itu biasanya dilakukan. Kalau misalnya nanti kita mau merencanakan di tahun 2025, artinya rapatnya di tahun 2024 merencanakannya. 2005 itu kita harapnya apa ya? Bidang organisasi nanti apa sih harus ditonton, bidang sosial nanti apa sih harus ditonton, terus administrasinya apa sih perlu seperti itu perencanaan. Terus kemudian tanggung jawab sendiri. Kemudian demokrasi itu ya demokratis ya, semua anggota berhak menyampaikan pendapat ya, dan semua anggota berhak memberikan suara dalam pemilihan pengurus. Kemudian persamaan sama urunannya selawe kabeh, sakat kabeh, seperti itu misalnya. Terus pembatasan terhadap pinjaman misalnya dibatasi, misalnya maksimal 5 juta pinjamannya. Kalau di koperasi saya itu batasannya 75 juta untuk 60 bulan ya. Koperasi itu untuk koperasinya pegawai KPRI, jadi KPRI primo saja, jadi koperasi pegawai Republik Indonesia yang jajaran kesehatan itu harganya 50.000. Sekarang asetnya 14M. Terus kemudian keadilan itu ya, keadilan sesuai dengan apa yang misalnya nanti pada penghitungan SHU ini ada hitungannya sendiri. Misalnya singkrep nilai artinya dia memberi kontribusi terhadap perkembangan koperasi itu, sehingga dengan demikian dia oleh SHU ya lebih akeh daripada yang hanya nyimpen aja ya, karena dihitung dalam pembagian SHU itu
pinjamnya berapa kali dia sudah beri kontribusi berapa, simpannya berapa, seperti itu. Kemudian solidaritas ya, otomatis ya, solidar terhadap perkumpulan. Next. Enak kacang, makan kacang. Prinsip-prinsip ya, kalau prinsipnya operasinya apa saja? Sukarela. Yang pertama itu menjadi anggota koperasi itu juga tidak di apa namanya, nggak butuh tidak, secara sukarela memasukkan pengajuan melalui belangko, melalui permohonan untuk menjadi anggota koperasi. Sukarela buka ya, ada formatnya. Kemudian pengawasan secara demokratis oleh anggota seperti tadi, ada pengawasan di dalam kepengurusan koperasi, ini ada pengurus dan pengawas ya. Kalau untuk koperasi yang besar itu sudah ada karyawan dibantu. Pengawasan, pengawasan ini dilakukan oleh siapa pengawasnya? Ya internal dari anggota itu sendiri dijadikan pengawas. Pengawas bagaimana cara mengawasi? Itu nanti apa saja yang perlu diawasi nanti di edukasi yang selanjutnya nanti. Terus kemudian partisipasi ekonomi anggota. Tanpa partisipasi dari anggota, maka koperasi ini tidak akan ya, berkembang. Maka dari itu simpan, pinjam, kudu lancar. Terus M-nya ada 3, menyimpan, meminjam dan mengangsur. Ya, jadi nyimpen tok, nyelek, nyimpen terus berarti nilai tok, gak gelem nyamur, oke berani. Ya, nanti ya simpen, ya menyimpan, ya meminjam, ya mengangsur. Pokoknya ini berkembang akan mesti lancar. Ini lancar pasti akan berkembang koperasi. Ya, menyimpan, setelah menyimpan, meminjam, bagi mengangsur. 3M ini lancar, koperasi mesti besar. Kemudian otonomi dan kemerdekaan untuk otonomi. Jadi koperasi ini mempunyai sebuah otonomisasi, kepemilikan kita sendiri. Ya, kepemilikan kita sendiri. Jadi koperasi itu tidak ada anggota, tidak ada sih di luar anggota gak bisa pinjam. Aku sudah iso pinjam nama, misalnya saudara kita, dia melalui namanya saya, tapi nenek apa tetap saya karena anggota yang ada anggota. Ya, otonomi. Kemudian pendidikan, pelatihan dan informasi. Ini senantiasa ada program di koperasi ini mesti harus melakukan sebuah diklat perkoperasian. Diklat perkoperasian ini tentunya untuk meningkatkan SDM, sekaligus untuk mencetak kader-kader dari anggota itu yang bisa menjadi pengurus. Karena sekarang untuk kepengurusan ini juga ada persyaratannya. Persyaratan untuk menjadi pengurus itu mempunyai sertifikasi tentang akuntansi yang diselenggarakan oleh pemerintah sekarang. Kalau dulu enggak. Terus kemudian yang keenam adalah kerjasama antar koperasi. Nanti misalnya koperasi ada 10 koperasi, aku kok kesulitan ya, aku pengen pinjam lagi ini berdoa dananya ini tidak terpakai misalnya, digunakan seperti ini. Ada kerjasama antar koperasi. Jadi ini dikembangkan ya melalui koperasi lain yang mengembangkan, ini bisa saja terjadi. Tapi mesti ada ilmunya. Ya. Itu next. Ini asasnya, asas dari koperasi di Indonesia ini apa? Yang pertama adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi itu tadi. Yang pertama kekeluargaan. Kita semuanya sama. Kita keluarga besar koperasi milenial. Nah, misalnya seperti itu ya. Apa ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Sebenarnya dalam membentuk sebuah koperasi ada kesalahan. Gotong royong seperti tadi
nyimpen khusus di sini misalnya sing nyimpen oleh sing nyilih lebih banyak duit kurang. Nah, misalnya seperti itu ada namanya simpanan sukarela. Ya. Kalau simpanan wajibnya nggak mencukupi, dibuka keran simpanan sukarela. Kalau silakan nanti sukarela ada diberi bunga sendiri. Simpanan sukarela itu gotong royong, disimpan di koperasi, tetapi juga saya dapat bunga dari koperasi, misalnya bunganya 0,25%, kan memang bantu teman-teman gotong royong 0,25%. Terus dipinjamkan kepada anggota 1% kan misalnya, seperti itu. Terus kemudian asas yang kedua adalah kekeluargaan dalam koperasi mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan untuk semua, sama maksudnya ya, dari, oleh, dan untuk itu tadi, dari anggota semua, modalnya dari anggota, terus kemudian dilaksanakan, dikelola ya, oleh anggota juga yang dijadikan pengurus. Dan hal ini pengurusnya juga asalnya dari anggota, terus kemudian dimanfaatkan oleh anggota juga. Terus yang ketiga, gotong royongan dalam koperasi mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki keinsafan ya, dan kesadaran semangat bekerja sama serta bertanggung jawab bersama. Ini yang paling penting adalah asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Kekeluargaan jelas sekali bahwa salah sebuah koperasi ini adalah keluarga, bagian dari keluarga. Jadi satu gak bayar, lihatnya yang bilang-bilangnya wangi. Kalau Jawa itu malah gak bisa berdoa. Next, landasan koperasi ini jelas ya. Landasan dirinya adalah Pancasila. Artinya setiap aktivitas koperasi senantiasa berdasarkan cita-cita pada pengalaman dan pelaksanaan Pancasila. Ya, landasan idenya adalah Pancasila. Sedangkan strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 1. Kemudian landasan geraknya adalah undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perkoperasian, mulai dari Permenkop, mulai dari keputusan-keputusan dari koperasi. Kemudian karena ini bergerak di bidang keuangan, ada hukum perpajakan koperasi, kita harus mengacu kepada itu ya, misalnya pajak koperasi seperti itu juga ada nanti ya. Itu landasan gerak koperasi adalah undang-undang ya, dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perkoperasian. Kalau ini undang-undang tadi kan sudah saya sampaikan, undang-undang nomor 25 tahun 92 ya. Itu terus kemudian peraturan ini Permenkop, peraturan Menteri Koperasi itu. Kemudian ada lagi keputusan Kemenkop, itu ada lagi. Nah ini yang beberapa hal yang merupakan jati diri koperasi. Yang pertama adalah koperasi merupakan perkumpulan otonom yang mewadahi kerjasama antara anggota secara sukarela. Itu sudah jelas ya? Tadi ini jati diri koperasi. Koperasi bukan himpunan modal. Jadi misalnya saya pakai modal dari orang luar memberi modal, tidak bisa. Ini asasnya kekeluargaan dan kegotong royongan. Pasukin ini pakai modal. Kecuali kalau koperasi sendiri memang membutuhkan modal, kemudian pihak ketiga dan disetujui oleh anggota di dalamnya, tidak apa-apa. Ya. Kemudian motif orang masuk menjadi anggota adalah untuk menolong dirinya sendiri melalui kerjasama. Tadi sudah. Ya. Koperasi memiliki dua aspek, yaitu organisasi dan usaha. Organisasi, struktur organisasi. Organisasi itu mengubah sebuah amanah di dalam perkumpulan tentang
simpan pinjam misalnya. Kalau ini koperasi ini bisa saja sebuah koperasi itu mendirikan sebuah usaha. Misalnya apa? Kalau di Kopses misalnya, ada ini jual apa? Buku-buku, alat tulis dan lain sebagainya. Itu sebuah usaha. Ya, itu nanti labanya masuk di dalam pendapatan koperasi. Itu nanti usaha. Kalau koperasi sudah besar, sudah memiliki usaha besar dan lancar, oh coba. Bahkan di Jawa Tengah itu koperasi susu itu sudah tidak dari organisasi koperasinya sendiri itu yang memberikan SHU, tetapi dari usaha susu ini sudah bisa memberi SHU kepada anggota-anggotanya, ya, bukan dari simpanan itu ya usahanya. Koperasi melibatkan itu organisasi dan usaha, jadi usaha tadi. Yuk, next. Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan oleh anggotanya. Badan usaha artinya sebuah badan yang memiliki usaha. Usahanya apa? Simpan pinjam tadi. Ya, yang pinjam usahanya gimana? Simpan pinjam, ya simpan, ya pinjam, ya mengancur tadi. Itu usahanya. Di samping usaha lain, ya, yang sudah saya sebutkan tadi, operasi dan usaha tadi oleh anggotanya. Pokoknya koperasi itu intinya anggota, sekumpulan anggotanya. 10 orang tadi yang berjumlah sekian, anggotanya 45 misalnya. Ya orang 45 yang mempunyai kewenangan, punya hak, punya tanggung jawab, ya, punya hak, punya tanggung jawab terhadap perkembangan koperasi itu sendiri. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Jelas tadi ya sudah. Kemudian koperasi bersifat non kapitalis. Jadi koperasi itu bukan kapitalis. Kalau kapitalis otak ini semua nunggu ya. Ekonomi kapitalis itu kan intinya golek duit seakan-akan toknya duit sedikit-sedikitnya. Misalnya yang kapital itu seperti mereka yang rentenir, tapi dia kayak baju koperasi. Ya. Misalnya bunganya kalau sudah melebihi dari 3%, bahkan bank detail itu 6%. 6% ini loh, 1 juta. Jadi ini sudah ya 1 bulan. Sudah, pokoknya kalau sudah melebihi dari 1%, ini semuanya hati-hati. Kalau yang 1% berlaku surut, berlaku dari sisa pinjaman, ada koperasi seperti itu. Kalau koperasi prima usaha itu bunganya 1,25% dari sisa pinjaman. Misalnya dari pinjam 10 juta, itu kan bayarnya 1 juta setiap bulan, 1.125.000. Ya, terus kemudian yang kedua, bayar yang kedua 1 juta ditambah 1,25% dari 900.000. Yang ketiga 1% dari 800.000. Yang keempat dan seterusnya. Jadi sesuai dengan sisa pinjamannya berapa. Itu jelas bahwa koperasi ini bukan ekonomi kapitalis, tapi benar-benar ekonomi kerakyatan. Kegiatan koperasi berdasarkan pada prinsip swadaya, usaha sendiri ya, dari kalangan anggota kita. Terus kemudian swakerta ya, buatan sendiri, ya, milih apa yang dijual, misalnya apa, kita punya catering, kita punya anyaman, ya, bisa saja menjadi sebuah swasembada, jadi kemampuan diri sendiri. Nah ini selalu ada diklat. Misalnya ada anggota yang mempunyai potensi terhadap apa ini dikembangkan, jadi wirausaha. Oh ya,
Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik beserta ibu bapak pendamping, kami perkenalkan ini adalah Pak Slamet sebagai ayah saya karena beliau berada di Dekopinwil. Jadi Dekopinda ini berada di bawahnya Dekopinwil. Dekopinwil ini di atas lagi adalah Dekopin. Jadi jajarannya secara struktural adalah demikian. Alhamdulillah siang hari ini kita ada kegiatan. Pak Slamet sebagai ayah kita bisa menghadiri dan mengikuti kita sekalian. Dan saya mau tepuk tangan buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok lemes toh? Kok lemes? Coba salam sekali lagi yang semangat. Masa usul gue yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula la quwata illa billah amma ba'du. Ibu Ketua yang saya hormati, beliau ini Ketua Dewan Koperasi Daerah dan juga Ketua DPRD Kota Kediri. Jadi ketuanya double. Kalau di Kopinda dia mengabdi karena tidak digaji, tapi Ketua DPRD-nya fasilitasnya banyak sekali. Para pendamping yang sangat saya banggakan dan adik-adik peserta jambore ya ini ya. Dari Kopma atau Kopses ini? Kopma atau Kopses? Oh, Kopma dan Kopses yang sangat saya cintai. Izin saya Pak Slamet Sutanto ya, Ketua Dewan Koperasi Wilayah. Sekaligus satu wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Pusat. Ya, hari ini telat datang saya karena tadi pagi saya ada kegiatan membuka bimtek toko retail modern di Hotel Kapital Jemur Sari, dan mestinya siang ini jam 1 saya ketemu Bu Kopipa jam 1. Tapi Bu kalau jam 1 kok terlalu siang, karena saya ingin nyawerin, ingin ngindari anak-anak kami yang peduli koperasi di Kediri. Untuk itu jadwal ketemu Bu Kopipa kita jadwal ulang Bu ini. Iya. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu Ketua yang sudah peduli kepada Kota Kediri di dalam membangun tata kelola ekonomi koperasi. Koperasi itu bahasa Yunani. Kalau bahasa anak-anak ini namanya cooperation, gotong royong, saling menolong. Maka dengan jambore ini kita nanti akan mengenal apa sih koperasi, untuk apa berkoperasi, lalu bagaimana menafsirkan koperasi, karena koperasi adalah bagian ekonomi Indonesia selain swasta, BUMN, BUMD dan BUMDes. Tapi koperasi mungkin ciri khas yang berbeda. Koperasi lahir, didirikan dengan semangat, bukan didukung oleh modal yang kuat, bukan didukung oleh sumber daya manusia yang siap, akan tetapi lahirnya koperasi adalah ingin menyelesaikan persoalan yang sama dengan semangat saling menolong. Kalau adik-adik Kopses nanti tidak kenal dengan dampak global sekarang ini, perilaku manusia akan selalu bergeser mengikuti tren zaman. Salah satunya adalah individualisme. Dan koperasi adalah satu-satunya yang bisa membentengi itu. Jangan menjadi manusia individu. Jadilah manusia yang selalu mengerti, memahami kesusahan, kesulitan dan persoalan lingkungan kita, masyarakat kita. Kalau tingkat tatarannya Kota Kediri, Ibu ini ngertilah minimal Kota Kediri apa sih persoalannya. Maka hari ini apresiasi yang kedua adalah bapak-bapak pendamping, pembina
yang sudah meluangkan waktu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adik-adik calon generasi emas sebagai penerus ketua DPP tahun-tahun yang akan datang. Maka dengan konten yang sangat bagus hari ini, mohon untuk dikembangkan menjadi skala prioritas Dikopinda untuk tahun yang akan datang. Bagaimana Jambore ini bisa kita kembangkan, bukan dari tingkat obses, hanya tingkat kopma. Lek perlu nanti koperasi pemuda segera kita bentuk, okay? Jadi nanti yang hadir ini ngedeni koperasi belajar, koperasi pemuda, koperasi mahasiswa, koperasi siswa dengan model-model yang modern. Jangan sampai kita nanti akan menjadi orang yang betul-betul tidak ada manfaatnya pada orang lain. Karena sebaik apapun manusia, belum bisa dikatakan baik kalau belum bermanfaat pada orang lain. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses adik-adik semuanya. Selamat dan sukses Ibu Ketua dan pendamping semuanya. Semoga selepas mengikuti Jambore ini, mental kita menjadi mental penolong, menjadi mental yang suka gotong royong dan membangun koperasi bersama di kota Kediri yang bisa menjadi koperasi yang manfaat bagi dunia akhirat. Terima kasih. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet, terima kasih banyak atas petuah baik buat saya maupun buat adik-adik sekalian. Beliau ini istimewa karena di Blitar jadi sudah membina yang termasuk adalah kalangan muda. Jadi kita nggak perlu gentar adik-adik sekalian. Kalangan muda ini di Blitar ini, saking aja saya masih belum punya takdir untuk berkunjung ya Pak. Ada salah satu koperasinya itu yang saking berdirinya itu saking sakit hatinya dengan yang namanya monopoli. Koperasi pakan ayam, Ya, betul. telur, dan bibit ayam. Nah, itu mudah-mudahan nanti identitas panjenengan yang ada ini, kapan-kapan doain saya punya rezeki. Amin. Kalau ada rezeki kita berkunjung bersama, cari ilmu di Blitar. Kita main bis bareng-bareng, kita rekreasi sambil cari ilmu, dan kemudian ilmu itu kita bisa terapkan. Setuju kan? Setuju. Kalau setuju, siang ini sebelum dilanjutkan ilmunya, saya minta panjenengan untuk berdiri menghormati Pak Slamet untuk kita foto bersama. Setuju ya? Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Ketua di Dewan Koperasi Wilayah yang ada di Surabaya. Lebih segar ya, lebih segar. Tapi sih menurut gue gak apa-apa. Nanti gimana kan? Akan isoma. Oh ya udah ada. Betul ya. Di sini isoma. Kalau sama putih no. Kegiatan koperasi berdasarkan prinsip swadaya, ya swadaya, swakarta, swasembada. Seperti tadi yang ada di dalam Mars koperasi tadi. Ya. Oke, next. Nah ini goalnya apa toh Jambore nanti? Rencananya apa ya? Rencananya terjalinnya ngeteknya wadah ada terjalinnya. Jadi dijalur. Terjalinnya komunikasi calon insan koperasi. Penjalinnya semuanya nanti. Saya harapkan bagi grup ya. Nanti kita bakal grup ya. Nanti grup koperasi jenengnya sih koperasi milenial, moga-moga terbentuk menjadi koperasi milenial ya di Kota Kediri. Yang kedua, mengerti tentang pentingnya koperasi. Penting banget koperasi. Gini ya, tak cerita ini. Koperasi ini, kalau misalnya orang tua kita pinjam di luar koperasi, misalnya pinjam di bank,
neng bank 10 juta itu nanti ada potongan administrasi 2%. Nah, terus kemudian ada potongan lagi provisi sekian persen, ada lagi potongan lagi asuransi. Ini 10 juta itu ngompori itu bisa juta ratus. Tapi nek 10 juta ditambah bunganya. Bunganya berapa? Bisa 13% dalam 1 tahun. Bisa jadi lebih, ya. Itu nanti. Satu, ini uangnya angsuran itu masuk ke bank sudah, dan nilainya bank. Kalau di koperasi bunga tadi kan disimpan sebagai pendapatan. Setelah disimpan sebagai pendapatan, dipotong untuk pengelolaan operasional koperasi itu. Kemudian sisanya dikembalikan menjadi sisa hasil usaha koperasi. Nah, kalau misalnya koperasi itu sudah besar, ya, nanti bisa akan esapnya juga akan besar. Penting banget. Nanti pilar ekonomi kerakyatan ya, sebagai pilar yang sangat tidak kapitalis. Kemudian yang keempat, yang ketiga, Anda nanti akan mengetahui manajemen perkoperasian di sesi setelah sore. Terus kemudian yang keempat adalah terciptanya embrio dari koperasi pilihan yang ada di kita. Mudah-mudahan nanti kita bentuk grup sesuai dengan presensi yang ada tadi, nama ini, nomor HP-nya, channel cemoto tadi kita buatkan grup. Nanti monggo silakan berkomunikasi tentang koperasi, tentang gak popo ya di sini. Nanti mungkin dari Diko pindah ada yang masuk bisa. Ini saya kira ada. Nah ini terima kasih. Ayo sih beri masih kontak, ya, sampai jumpa, tetap semangat dan menjadi hebat. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya ini ada pertanyaan ya. Nanti di generasi kedua nanti dijadikan satu pertanyaan ya saya. Oke, terima kasih. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pemindah Kota Kediri. Jaya.